Halo sahabat Sekolah Tekno, gimana? Kemarin waktu upgrade Linux Mint-nya yang dari versi 20 ke 21 pada bisa semua ya? Gak ada masalah ya. Sebenarnya itu intinya kalau koneksi internet teman-teman stabil, itu proses downloadnya cepet kok. Itu kan kemarin karena proses internet di rumah saya juga kurang stabil karena hujan mungkin ya di sini daerah gunung. Jadi koneksi internetnya agak lemot untuk download program-programnya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menambah hard disk ke dalam OS virtual teman-teman ya. Jadi kita ini masih menggunakan Linux Mint dan VirtualBox teman-teman. Oke, nah pada pertemuan kemarin kan saya ada kendala kalau pada saat membackup itu hard disk saya itu kapasitasnya cuman 20 megabyte ya. Coba kita cek ya. Nah, ini adalah kapasitas dari hard disk saya. 21 GB, teman-teman. Dari 21 GB yang free tinggal 536. Jadi sisanya itu dipakai untuk file system. Nah, sebenarnya kan ini udah sangat minim sekali ya teman-teman ya, 537 MB ini. Makanya itu waktu saya ingin mengupdate Linux Mint saya dari versi 20 ke 21 itu saya memutuskan untuk menambah hard disk secara virtual teman-teman. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya supaya kita bisa menambah hard disk secara virtual seperti ini ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama ini kita matikan dulu aja. Shutdown. Oke, sekarang kita masuk ke VirtualBox-nya teman-teman. Nah, VirtualBox ini nanti teman-teman download aja di websitenya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita masuk ke setting. Nah, di sini kita review sedikit ya teman-teman ya. Di sini ada general namanya, nah sistem ini ada motherboard, processor, acceleration. Nah, di sini saya mengenakan RAM-nya 4 GB teman-teman. Secara virtual karena RAM saya kan di sini 12 GB ya teman-teman ya. Jadi saya pakai 4 GB untuk virtual OS saja itu udah cukup. Nah, untuk prosesornya saya pakai 2 core teman-teman. Nah, ini udah cukup untuk menjalankan Linux Mint karena Linux Mint ini kan termasuk kategori Linux yang ringan ya teman-teman ya. Oke, itu udah untuk display saya biarkan default. Nah, ini kita masuk ke bagian storage teman-teman. Nah, ini adalah storage Linux Mint, ini adalah storage yang kita pakai untuk menginstal file sistemnya Linux. Sedangkan Linux Mint 1 FHD ini adalah hard disk yang saya tambahkan secara virtual ke dalam sistem operasi Linux ini teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ini kita masuk ke controller SATA ini, kita klik, terus nanti kita pilih tanda plus di sini. Nah, di sini ada, kalau misalnya kita sorot ke mouse-nya ke sini ada add hard disk teman-teman. Nah, kalau yang di sini itu adalah add optical drive. Oke, jadi karena kita mau menambah hard disk, berarti kita klik yang ini ya teman-teman ya, add hard disk.
Oke, kalau sudah begini, sekarang kita masuk ke menu. Nah, di sini kan ada add, ada create. Kalau add ini kita sudah pernah membuat sebelumnya. Nah, anggap saja di tutorial ini kita belum pernah membuat ya teman-teman ya. Jadi kita pilih yang create. Nah, di sini ada pilihan VDI, VHD, dan VMDK. Nah, di sini kita pilih yang VHD aja ya teman-teman ya, virtual hard disk. Ini kita klik. Kalau sudah, kita klik next. Nah, di sini jangan lupa kita klik pre-allocated full size teman-teman. Jadi ini kita klik untuk apa ya namanya? Untuk memberitahu kepada OS-nya nanti bahwa nanti size ini kita akan pergunakan semua size yang akan kita tambahkan ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kalau sudah seperti ini, kita klik next. Nah, di sini kita mau menambahkan harddisknya kapasitasnya berapa teman-teman. Nah, ini di sini juga kita nggak boleh sembarangan ya teman-teman ya. Kita harus melihat juga hard drive atau fisik penyimpanan kita yang sebenarnya di mana tempat kita menaruh file ini teman-teman, file OS virtual ini. Jadi kalau misalnya fisiknya di kita itu kan yang ini ya teman-teman ya, drive C, drive D. Nah, kita harus lihat dulu. Nah, di drive D ini kapasitasnya berapa? Kapasitasnya 276, 131 GB free. Jadi kita harus membuat harddisk virtual ini minimal di bawah 131 GB ya teman-teman ya. Soalnya kalau nanti kita pasang di 1 TB itu nggak akan muat karena physical drive kita aja size-nya cuma 131 GB. Oke, jadi karena ini untuk pembelajaran aja, saya buat aja size-nya 25 GB ya teman-teman ya. Jadi ini saya setting secara default aja. Kalau teman-teman mau ganti ya boleh dibuat 50 GB gitu boleh. Yang penting harus di bawah dari kapasitas hard drive yang kita pakai ya teman-teman ya, physical hard drive-nya. Jangan sampai melebihi. Kalau bisa sih separuhnya aja ya. Gitu. Karena ini kan untuk pembelajaran aja kan, kita nggak akan mungkin make Linux secara virtual ini untuk apa ya? Untuk benar-benar menjadi daily driver kita gitu. Ini kan cuma buat pembelajaran aja. Jadi kita nggak perlu gede-gede lah untuk menaruh filenya yang di virtual OS ini teman-teman. Gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita klik finish aja. Nah, di sini ada progresnya creating medium ini teman-teman. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, jadi ini adalah harddisk virtual tambahan yang tadi kita buat ya teman-teman ya. Di sini ada tulisan not attached. Oke. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa menambahkan ke dalam OS ini? Ini kita klik dulu yang not attached ini, storage-nya, baru kita klik choose. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini adalah harddisk yang kita buat tadi ya teman-teman ya. Linux Mint 2 VHD, virtual hard drive ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita klik OK aja. Nah, sekarang kita akan meng-mount atau mengakses harddisk yang kita buat tadi supaya bisa kita pakai untuk menaruh data ya teman-teman ya. Caranya gimana? Tentunya kita harus hidupkan dulu OS virtual kita. Kita klik start. Kalau sudah kita login aja.
Oke, ini kita close aja, ini kita close. Nah, sekarang coba kita lihat di My Computer teman-teman ya. Nah, di sini ada virtual box hard disk data, VBox hard disk sama VBox hard disk juga. Oke, kalau yang virtual hard disk data ini bisa kita akses karena sudah termount. Kalau yang ini belum kan. Nah, ini nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Jadi gimana caranya supaya kita bisa meng-mount ini? Kalau misalnya kita mount seperti ini bisa nggak? Nggak bisa. Oke, caranya adalah ini kita close dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu start menu ini, terus kita ketikkan di sini disk. Lalu kita klik yang ini disk. Nah, di sini kan ditunjukkan nih kalau yang VBox hard disk ini adalah file system. Kalau yang 54 GB hard disk ini adalah hard disk yang kemarin saya tambahkan untuk backup file system ya teman-teman. Nah, hard disk yang kita baru buat tadi adalah yang ini teman-teman, 27 ini. Nah, di sini ada tulisan unknown kan teman-teman. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengakses ini? Nah, di sini ada kayak tombol gear ini teman-teman. Ini kita klik ini format partition. Nah, di sini ada volume name. Di sini teman-teman bisa masukin nama apa aja, misalnya data gitu ya. Atau kan kalau yang tadi itu sudah data, misalnya di sini data kerjaan gitu. Oke. Kalau sudah, di bagian erase ini kita klik. Nah, nanti yang di bagian type ini teman-teman biarkan default aja seperti ini ya teman-teman ya. Internal disk for use with system Linux only. Oke, kalau sudah, ini kita klik next. Nah, di sini ada tulisan warning semua data Anda akan hilang. Kalau confirm berarti kita klik format aja ya teman-teman ya. Format. Nah, di sini kita minta memasukkan password, kita masukkan password login kita aja. Kalau sudah, kita masuk ke sini, authenticate. Oh, sorry. Enter. Nah, di sini proses formatting akan dimulai teman-teman. Kita tunggu aja sampai selesai ya. Oke. Nah, ini adalah prosesnya sudah selesai ya teman-teman ya. Di sini sudah ada tulisan data kerjaan dan ini juga udah seperti ini. File sistemnya ext4. Ini adalah file sistemnya Linux. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah hard disk yang kita buat ini, yang sudah kita tambahkan ini, bisa diakses apa enggak ya teman-teman ya. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, sekarang kita kembali ke My Computer. Nah, di sini kita lihat ada data kerjaan ya teman-teman ya. Nah, ini data kerjaan. Coba kita akses. Nah, sudah bisa teman-teman. Nah, untuk pembuktiannya gimana? Coba misalnya kita cari file, ada file nggak ya? Oh, nggak ada. Oke, misalnya kita download deh. Oke, misalnya kita di sini tuliskan logo Linux misalnya. Nah, coba kita cari yang ini misalnya. Ini kita buat belajar aja ya teman-teman ya. Nah, ini kita save as. Nah, coba kita ke data kerjaan ini teman-teman ya.
Oke, kalau sudah kita save. Oke, kalau sudah ini browsernya kita tutup. Kita cek apakah datanya sudah masuk. Nah ini, kalau misalnya sudah seperti ini berarti hard disknya sudah bisa write sama read ya teman-teman ya. Ini kita buka bisa. Oke. Nah kalau misalnya ini kita pindahkan, misalnya kita cut ke data, bisa. Berarti proses read and write-nya sudah berjalan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi begitu cara untuk kita menambah hard disk menggunakan VirtualBox ya teman-teman ya, di VirtualBox. Jadi kenapa sih saya menggunakan hard disk tambahan seperti itu? Karena memang pada saat saya pembuatan sistem Linux secara virtual ini, saya cuma membuat hard disknya itu 20 GB, sedangkan untuk instalasi Linux itu membutuhkan lebih dari 20 GB. Nah, di sini saya juga belum menemukan caranya untuk meresize hard disk yang pertama ini, teman-teman. Jadi, supaya lebih mudahnya, saya lebih memilih untuk menambahkan saja hard disk tersebut. Jadi pada saat proses backup kemarin itu, file backupnya itu saya masukkan di sini Linux Mint 1 ini. Kan kalau Linux Mint 2 ini kan yang tadi kita buat ya teman-teman ya. Kalau yang Linux ini adalah Linux Mint atau hard disk yang kemarin saya buat. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya penambahan hard disk ini bisa ditanggulangi pada saat pembuatan OS, teman-teman buat aja size-nya itu di atas 50 GB. Itu udah cukup sih kalau cuma mau belajar aja. Kan kita tidak akan menggunakan ini untuk daily driver lah maksud saya. Jadi kita nggak akan menggunakan ini untuk bekerja sehari-hari. Kita hanya menggunakan ini untuk pembelajaran aja gitu teman-teman. Oke teman-teman, saya kira itu sih yang bisa saya bagikan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bareng kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!